Hai, welcome back. Ini aku gak bisa ngomong kenceng-kenceng ya, soalnya ini lagi di resource centernya IAIN kali. Jadi kita lagi belajar. Nah, kalian udah lihat kan ada mama-mama kece di sebelah kiri aku. Nah, sebelum kenalan, aku mau kasih sedikit bocoran nih. Kalau di video ini kita bakal ngobrolin soal gimana sih teman-teman yang berstatus PNS itu bisa dapat beasiswa dari Australia World Scholarship? Apakah prosedurnya beda atau sama? Terus selain itu kita juga ada obrolan panas nih setelah itu. Nah, gak usah nunggu lama-lama, yuk kita kenalan sama mama di sebelahku ini. Silahkan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bungsu Ani Marsina. Akrab dipanggil Bungsu. Ya, agak unik sih namanya karena saya anak bungsu. Oke. Ya, saya award di AS 2019 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai seorang pegawai negeri di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya guys, jadi kalau kedengarannya waktu kenalan tuh kalem ya. Cuman kalau di kelas, Kak Bungsu ini, wah cukup ramai orangnya. Nah, Kak Bungsu, Yes. gimana sih kemarin prosesnya waktu apply AAS itu, ribet? Atau kira-kira ada bedanya nggak sih untuk apply dibanding teman-teman yang non PNS itu? Kan kalau kita diminta surat izin dari atasan. Nah, jadi ya sudah ngurus surat izin atasannya. Kalau saya di kantor saya kebetulan syukur sekali semuanya mendukung, baik kepala dinas semuanya mendukung. Waktu itu saya bersurat pribadi ke kepala dinas. Kemudian kepala dinas mengeluarkan surat rekomendasi dari bidang. Jadi dia kepala dinas kami mendisposisi surat saya ke bidang SDM, pengembangan SDM. Kemudian keluarlah surat yang ditandatangani oleh kepala dinas, surat rekomendasi itu yang nanti bidang SDM mengurusnya dan bidang kepegawaian itu mengurusnya ke BKD. Seperti itu, nanti diproses di BKD untuk mengeluarkan surat tugas belajar. Seperti itu. Jadi surat itu yang akan menjadi pegangan saya untuk saya datang, bahwa saya menunjukkan bahwa ini surat ini saya diizinkan oleh instansi saya untuk mengikuti PDT selama sekian bulan, dan surat ini sebagai yang melegitimasi saya bahwa saya tidak absen atau tidak alpa selama bulan itu, tapi saya tetap ada, misalnya diizinkan. Oh ya, Kak Bungsu rencana studinya nanti di mana dan course-nya apa? Saya rencananya mengambil public health. Nah, itu masih belum fix sih, antara di University of Western Australia di Perth atau di Flinders University di Adelaide. Oke. Nah, boleh kasih garis besarnya lah kemarin itu surat Kak Bungsu seperti apa, atau sudah ada template-nya dari AAS? Tidak ada template. Jadi saya bersurat pribadi saja. Kemudian setelah itu sudah langsung dari dinas, itu yang template-nya dari dinas saja sih. Jadi tidak ada template tertentu. Bunyinya gimana Kak Bungsu? Mungkin teman-teman di sana pengen tahu nih, apa ya suratnya harus kayak apa ya, garis besarnya aja. Jadi apa aja perlu disampaikan gitu. Redaksinya itu cuman saya menyampaikan bahwa saya telah diterima sebagai award di AAS di sini. Kemudian saya hendak mengajukan permohonan izin untuk mengikuti PD Patrol Training dari bulan ini ke bulan ini. Mohon rekomendasinya, begitu aja. Kebetulan kantor kami juga tidak ada mempersulit jadi dan kepala dinas, kepala bidang, kepala sisi semuanya itu mendukung. Jadi nanti tidak ada bukan segala sesuatu yang mengkhawatirkan atau menyusahkan. Enak kalau begitu ya, nggak terlalu ribet. Oh, berarti Kak Bungsu ini tulis surat baru setelah dapat pengumuman lolos PDT ya? Sebelumnya sewaktu isi kayak OASIS atau dari AAI itu nggak melampirkan surat bagaimana gitu? Nggak ada, kan nggak diminta juga oleh AS tentang itu, nggak diminta, jadi saya memang nggak. Tapi tetap sih waktu saya
bisa juga konsultasi ke mereka gimana untuk maksudnya apa ya, kayak kita lagi butuh apa sih, lagi butuh tenaga seperti apa sih. Saya paling bagusnya ambil yang course-nya yang bagaimana sih, lebih ke manajemen kah, lebih ke kayaknya kayak gitulah yang isu yang lagi berkembang gitu. Oke, kalau boleh dibilang nih ya, kalau di culture kita, di negeri tempat kita tinggal ini, status PNS itu kan sudah cukup menjanjikan dan bisa dibilang orang-orang tuh akan bilang, oh udah enak udah jadi PNS, ngapain sih harus belajar lagi? Nah, apa sih motivasi Kak Bungsu mungkin masih ingin belajar lagi? Oke, mau menjanjikan sih, saya rasa tidak juga. Tapi kalau saya rasa posisi PNS itu khususnya untuk di tempat saya yang saya di provinsi, sehingga lingkup kerja saya itu provinsi lebih luas, itu sebenarnya posisi yang paling tepat untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat di provinsi saya. Seperti itu. Jadi kan masing-masing tempat di mana kita berada kan ruang lingkupnya masing-masing. Jadi kalau seperti teman-teman yang di puskesmas ya ruang lingkupnya mungkin sekitar kecamatan saja, kemudian kabupaten atau kota yang daerah kabupaten atau kota. Kalau saya lebih luas lagi di bagian provinsi. Nah, yang memotivasi saya itu adalah banyak hal sih, tapi terlebih utama itu masalahnya tentang akses pelayanan kesehatan di NTT. Di NTT itu daerah kepulauan, banyak daerah terpencil, dan sistem kesehatannya itu juga pasti harus banyak sekali perlu dibenahi. Jadi itu salah satu, kebetulan itu bagian saya, itu yang saya pengen belajar lebih lagi untuk mengisi gap itu, mengisi materi berkontribusi terhadap masyarakat. Mulianya guys. Nah, Kak Bungsu ini kan statusnya dia sudah menikah dan juga sudah punya anak ya, sudah di sekolah dasar ya Kak Bungsu ya. Iya. Nah, ada nggak sih kayak apa ya dilema-dilema tertentu dengan posisi sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu wanita karir ya, bisa disebutnya wanita karir, untuk belajar lagi itu apa, ada dilema-dilemanya nggak sih? Banyak. Boleh share nggak? Banyak sekali. Iya, kalau saya pergi sekolah, lalu bagaimana dengan anak-anak saya yang ngurusinnya, terus suami, rumah tangga saya, pekerjaan sehari-hari rumah tangga dan sebagainya. Tapi bersyukur sekali saya punya keluarga yang sangat mendukung, suami saya mendukung, dia sangat terbuka dan mendukung, kemudian anak-anak saya juga mereka mengerti, mereka mendukung, dan orang tua saya apalagi mereka juga sangat mendukung. Pokoknya untuk kebaikan kamu, itu pasti untuk kebaikan kami semua, kami mendukung mereka. Jadi puji Tuhan sampai sejauh ini kalau saya sampai bisa di sini seperti ini itu juga karena dukungan mereka. Iya. Sempat izin sama suami dulu ya berarti sebelum apply itu. Iya. Jadi ceritanya cukup panjang. Oke. Saya wisuda tahun 2006. Terus waktu itu yang masih jomblo-jomblonya saya langsung mau melamar AS. Waktu itu namanya ADS. Iya, ADS. Waktu itu kan ADS lagi awal-awalnya bukan awalnya sih. Mereka sering datang ke Kupang untuk promosi gitu. Terus saya mulai ikut dan 2007, tapi ternyata tidak lolos kan waktu itu. Nah itu kan saya dan suami saya itu udah jalan sama-sama, udah pacaran. Jadi istilahnya dia sudah tahu lah, si saya ini sudah punya mimpi untuk sekolah di luar. Kemudian saya menunda terus karena setelah itu saya lulus PNS 2008, kemudian menikah, mempunyai anak, dan ketika saya mengajukan lagi, saya tidak membuang mimpi saya sih. Hanya saya menyimpan sebentar, bahkan kadang-kadang saya selipkan dalam pembicaraan saya dengan suami, kalau besok saya sekolah bagaimana? Misalkan nanti kalau saya anak-anak sudah sedikit lebih besar, saya pergi sekolah kayak gitu-gitu. Jadi seperti terus mengingatkan sedikit walaupun dan tidak memaksa gitu. Jadi seperti membangkitkan sedikit kesadaran suami bahwa saya masih ingin sekolah. Oke guys, kalian pasti penasaran kan rayuan apa yang dipakai Kak Bungsu ini sampai suaminya tuh lelah hatinya untuk mengizinkan. Kasih bocoran Kak Bungsu, rahasianya apa? Rayuannya apa ya?
Rayuannya selain saya sampaikan terus menerus apa yang saya inginkan, saya sharingkan, maksudnya saya ini, tujuan saya ini, visi misi saya ini, yang terutama adalah doa. Iya. Jadi kalau Tuhan tidak berkehendak, apapun yang saya rencanakan pasti nggak akan jadi. Tapi kalau Tuhan berkenan, pasti Dia akan membuka jalan. Jadi saya doakan untuk diri pribadi saya doakan suami saya doakan Tuhan mengatur semua, memimpin semua sampai memang pada akhirnya ini sudah. Jadi tahun 2018 itu saya sempat lamar, tapi ternyata belum lulus. Tapi saya melihat bahwa itu waktu yang tepat, jangan lulus dulu karena anak-anak itu masih belum benar-benar siap. Suami saya apalagi belum siap. Nah, ketika tahun 2019 lalu saya lolos, saya lulus itu sudah waktu yang paling tepat saya rasa. Mereka lebih siap dan sampai saat ini mereka betul-betul mendukung. Jadi memang suami itu tanpa syarat ya, mengizinkannya tanpa syarat. Iya. Terus kalau boleh berbagi tips nih Kak Bungsu, bagaimana sih mengatur waktu untuk bisa tetap, itu kan kita juga belajar bahasa Inggris dan kita butuh fokus belajar selama di personal training kan kita juga belajar kan, bagaimana kayak mengatur waktu anak-anak dan keluarga itu tidak kehilangan sayang, tapi Kak Bungsu juga masih bisa fokus untuk belajar. Tips dan trik apa yang bisa dibaginya buat perempuan-perempuan yang sudah berumah tangga tapi pengen studi lagi? Kalau saya tetap jaga komunikasi sih, jadi tiap pagi atau tiap malam atau pagi dan malam saya telepon mereka, saya video call, kan sekarang sudah ada WhatsApp, segala macam sosial media dengan fitur-fitur seperti itu, jadi saya selalu video call mereka atau WA mereka segala dan sebagainya, pesan apa, kirim pesan dan sebagainya. Kemudian intinya komunikasi itu tetap terjaga. Seperti itu. Jadi anak-anak juga tidak merasa mama jauh, tapi kondisi saya mereka tahu, kondisi mereka juga saya tahu. Suami saya juga akhirnya, apalagi kan macam seperti kalau di sekolah gitu kan, kami ada grup orang tua dan wali kelas. Jadi karena suami saya sibuk, kadang-kadang saya harus pantau terus apa yang ada di grup orang tua dan wali. Jadi setiap informasi itu saya forward lagi ke suami, walaupun saya dan suami masuk ke dalam grup itu, tapi takutnya suami saya tidak perhatikan karena sibuk kan. Saya harus juga perhatikan dan lihat bagian mana yang saya harus forward untuk ingatkan. Besok si kakak harus bawa ini, jangan lupa ya Pak, tolong disiapkan. Walaupun mungkin dia suami saya sudah membaca, tapi dengan saya memforward lagi, dia juga tidak merasa sendiri sedang mengerjakan itu. Walaupun saya jauh, tapi saya juga masih punya perhatian, saya masih ingatkan. Apalagi laki-laki itu kadang-kadang lupa kadang-kadang karena sudah banyak yang dia pikirkan. Berarti dia sekarang jadi ayah rumah tangga. Iya, betul sekali. Dan nggak komplain kan? Tidak komplain. Para bapak-bapak dengarkan kesaksian ini. Nah, terus Kak Bungsu kan selama ini satu kelas sama aku nih, yang netra sama Mbak Ceta. Boleh kasih kesannya waktu pertama kali ketemu dan tahu, di kelas ada di Pabul Netra nih. Apa yang Kak Bungsu pikirkan saat itu dan bagaimana selanjutnya? Yang pertama saya kaget. Shock. Ya, wow, luar biasa. Oh, ajaib. Wow, luar biasa. Ada mereka yang semangat dan itu pasti tidak mudah. Saya saja yang tidak baik-baik, normal-normal gitu. Tidak mudah, apalagi kalau mereka bisa sampai ke tahap ini, itu luar biasa. Kemudian jujur, Mbak Agus sama Mbak Ceta itu sebagai salah satu motivator saya juga. Artinya begini, kadang-kadang saya sudah capek, jenuh, lelah, Tuhan Bu, rasanya. Tapi ketika ingat teman-teman, mereka saja yang dengan keterbatasan seperti itu begitu semangat dan bisa sampai ke titik ini. Harusnya saya harusnya lebih semangat lagi. Jadi sebenarnya kalian memotivasi saya juga dong. Terus ini kan banyak orang awam nih yang masih berpikiran, interaksi sama disabilitas itu nggak takut ketularan? Enggak. Masih dia pikir gitu? Enggak. Terus perlu kayak adaptasi khusus nggak sih, atau udah ngalir aja buat Kak Bungsu berinteraksi sama kita, sama aku sama Mbak Ceta?
Sejauh ini saya ngalir aja sih, kebetulan Mbak Ceta dan Mbak Agus kan orangnya asik. Wis, harus traktir nih abis ini. Traktir nasi kuning nih. Orangnya asik, terus gak ada tersinggung-tersinggung gitu. Kayaknya maksudnya saya lihat Mbak Agus sama Mbak Ceta itu orangnya sudah bisa menerima diri apa adanya, memiliki citra diri yang benar, menyadari bahwa sekalipun saya ada kekurangan tapi saya tetap berharga dan sesungguhnya saya sama dengan yang lain, sehingga tidak ada minder dan sebagainya. Jadi ketika saya berrelasi dengan Mbak Ceta sama Mbak Agus, it's fine, mengalir begitu saja. Saya tidak perlu apa saya harus menjaga ini. Kayaknya dia ada lah. Bahkan saya sering gangguin, bercandain juga nggak ditanggapi gimana gitu. Justru kita tertawanya dengan lepas sedikit. Iya guys, jadi kalau kalian mau tahu nih, Kak Bungsu ini jahil banget. Jadi dia suka kadang senggol-senggol kita tanpa suara, kadang pakai suara lain buat nyapa. Kita tetap kenal lah suara dia. Iya, seperti punya mata lebih dari dua. Mata kita lebih dari dua. Di belakang, di depan, berdua orang. Ini pasti Kak Bungsu lah. Kok tahu ini saya? Oke, nah Kak Bungsu ini kan teman-teman di sana itu kadang masih mikir kan, kayak bisa nggak sih kayak komunikasi sama tunanetra atau teman-teman disabilitas? Ada nggak yang mau disampaikan ke orang-orang yang lagi lihat video ini? Ada hal khusus nggak sih buat apa ya temenan sama kita itu? Hal khusus apa ya? Kalau Nggak ada saya, kan? nggak ada sih. Kalau saya sih tetap melihat teman-teman tunanetra itu sama seperti teman-teman yang lain. Mereka tetap berharga, mereka tetap istimewa, mereka tetap unik, dan karena ya kita semua unik, jadi walaupun mereka kan tidak ada manusia yang sempurna. Kalau mungkin mereka tidak sempurnanya dalam hal penglihatan, kalau saya mungkin tidak sempurnanya dalam hal apa ya, memori yang buruk mungkin cepat pelupa. Sedangkan mereka, saya yakin mereka tuh pasti memorinya sangat baik. Mengingat dengan luar biasa. Jadi justru kita bisa saling mengisi kelebihan dan kekurangan kita, bisa saling mengisi. Jadi saya rasa perlakukanlah mereka seperti sewajarnya, seperti teman-teman yang lain. Bahkan seperti kita mau diperlakukan seperti apa, perlakukanlah orang lain seperti itu. Jadi itu kayak enggak ada. Tuh, ini aku tanpa pemaksaan ya, tanpa ada uang swap sama sekali. Tidak ada briefing sama sekali. Spontanitas ini. Nah, semoga sih kalian jadi tahu ini pengakuan jujur, kesaksian jujur dari Kak Bungsu. Nah, Kak Bungsu, ada tips-tips lain atau ada yang mau ditambahin untuk teman-teman ya terkait AAS, terus peran ibu rumah tangga yang tetap mau maju, wanita karir, dan juga terkait dengan inklusif. Ada yang mau ditambahin mungkin? Apa ya, untuk AS jangan patah semangat. Kalau misalkan pernah mencoba terus gagal, saya sudah 3 kali mencoba, kali ketiga baru lulus loh. Dengarkan. Tahun 2007, tahun 2018, tahun 2019. Gila, dari tahun 2007 sampai 2018 itu berapa tahun coba? Saya tidak menghapus, bahkan menghilangkan semangat dan impian saya. Saya menunggu anak-anak sudah besar sedikit, sudah bisa ditinggalkan. Jadi anak saya yang pertama udah 8 tahun, yang kedua 6 tahun. Jadi sudah lebih mudah untuk ditinggalkan bersama bapaknya. Nah, itu baru saya puji Tuhan lulus AS. Kemudian jadi harus tetap semangat. Kalau teman-teman yang baru mau niat untuk mencoba, jangan hanya niat, jangan hanya ada dalam pikiran, tapi lakukan itu, persiapkan dan lamar sudah. Kemudian kalau untuk seorang ibu, seorang wanita karir, ya pekerjaan yang ada itu adalah titipan Tuhan, kerjakanlah dengan baik. Tapi bagaimana harus bisa memanajemen waktu dengan mengurus rumah tangga. Kalau saya sih tetap prioritas saya, sebenarnya prioritas saya sih keluarga ya. Jadi itu makanya setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya harus selesaikan, walaupun sebelum deadline-nya saya harus segera selesaikan, karena saya harus segera kembali untuk mengurus rumah tangga saya. Maksudnya saya harus memberikan porsi juga yang cukup besar kepada rumah tangga saya, karena mengurus anak itu bukan perkara gampang. Jadi saya mencoba untuk menyelesaikan segala pekerjaan kantor itu di kantor. Saya mencoba untuk tidak membawa pekerjaan kantor itu ke rumah. Makanya harus segera cepat. Jadi kadang-kadang sosial media saya itu kalau sudah jam kerja itu saya tidak akan memakai, karena itu akan sebagai distraction bagi saya untuk konsentrasi saya. Saya kerjakan dengan baik sebaik mungkin pekerjaan di kantor, karena saya masih membutuhkan tenaga, pikiran, konsentrasi
dan kasih yang besar untuk diberikan kepada mereka di rumah. Gitu. Kemudian untuk para teman-teman kita, tenaga kita dan yang lainnya, perlakukanlah mereka seperti kita ingin kita diperlakukan. Betul sekali. Oke, sudah. Oke. Terima kasih banget Kak Bunsu udah mau berbagi cerita di vlog aku ini. Oke guys, semoga kalian bisa belajar ya dari obrolan kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.